Baiklah, sekarang kita akan mengerjakan untuk pedoman observasi kurikulum 2013 ya. Nah, formatnya sama dengan yang PSP, ada judul, kemudian ada petunjuk, kemudian ada aspek-aspek pengamatannya, kemudian ada skor indikatornya, dan ada pedoman analisis skor ya. Kita mulai dulu dari yang awal ya, dari halaman ini apa namanya? Eh, Judul ya. Di sini judulnya pedoman observasi teks LHU. Kenapa teks LHU? Karena kalian siapkan dulu RPP diferensiasi untuk K13 yang kalian kumpulkan saat UAS mata kuliah perencanaan. Nah, katakanlah di sini ada ini ya, ini RPP-nya. Nah, di RPP K13 itu kan ada dua pasang KD. Jadi nanti yang kalian buat itu adalah pedoman observasi untuk setiap KD. Jadi satu KD itu satu pedoman observasi gitu. Berhubung kalian mengerjakan tugas secara kelompok, nah yang dikelompokkan itu adalah diskusinya. Yang dibahas di kelompok itu adalah diskusi bagaimana caranya menyusun pedoman observasi ini. Adapun pengumpulannya mengikuti KD RPP masing-masing gitu ya. Jadi misalnya nih saya kemarin di mata kuliah perencanaan itu mengerjakan RPP untuk KD 3.1 sama 4.1. Berarti nanti pedoman observasinya akan ada dua. Pedoman observasi untuk KD 3.1 sama pedoman observasi untuk KD 4.1 gitu. Nah, sekarang untuk yang 3.1 dulu saya kerjakan ya. Ini saya copy menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks LHO ini saya copy untuk saya letakkan di sini. Nah, ini. Setelah itu, untuk mengisi aspek pengamatannya ini, ya, itu tinggal pergi ke RPP bagian ini, penilaian sikap. Ini ada 5, jadi saya copy. Setelah di copy, diletakkan di tabel aspek pengamatan seperti ini. Tinggal ditambahkan keterangan. Jadi kritis. Kritis dalam hal apa? Nah, kritis dalam hal menganalisis isi dan aspek kebahasaan teks LHO. Kata-kata menganalisis ini saya ambil dari mana? Saya ambilnya dari indikator. Jadi KD 3.1 saya itu ada 5 indikator ini kan. Nah, mana indikator yang utama? Yang utama kan ya yang menganalisis ini kan. Berarti yang diletakkan di sini adalah kritis dalam hal menganalisis isi dan aspek kebahasaan teks LHO. Lalu tanggung jawab. Tanggung jawab dalam hal apa? Di sini saya tuliskan mengerjakan tugas sesuai dengan instruksi. Terus jujur. Jujur dalam hal apa? Tidak mencontek saat menganalisis isi dan aspek kebahasaan teks laporan LHO. Kemudian disiplin. Disiplin dalam hal apa? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang selanjutnya yaitu kreatif dalam hal menjelaskan dan menyimpulkan isi dan aspek kebahasaan dari teks LHU. Nah, itu yang saya tuliskan di sini. Ya. Nah, setelah itu baru kita membuat pedoman analisis skor. Rumusnya adalah jangkauan interval sama dengan jangkauan dibagi indikator. Jangkauan sama dengan skor maksimal dikurangi skor minimal. Nah, di sini skor maksimalnya berapa? Ada 5 aspek. Skornya itu 1 sampai 4, berarti skor maksimalnya ya 5 kali 4. Kita tuliskan di sini sama dengan 20. Skor minimalnya berapa? Di sini ada 5 aspek, skornya 1 minimal ya, berarti 5 kali 1 sama dengan 5. Nah, indikatornya ada berapa? 4 ini. 1, 2, 3, 4. Sudah kita letakkan di sini. Indikatornya 4. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke dalam rumus interval. Skor maksimalnya tadi 20, dikurangi skor minimal 5, dibagi 4 sama dengan 3,75. Kalau dibulatkan sama dengan 4. Nah, setelah itu baru kita membuat tabel kualifikasi. Mulainya dari angka 20 dulu, karena skor maksimalnya kan tadi 20 ya. 20 dikurangi 4 sama dengan 16. Terus di sini 15, dikurangi 4 sama dengan 11. Terus di sini 10, kurangi 4 sama dengan 6. Di sini 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Nah, setelah itu baru kita membuat interval nilai. Caranya adalah seluruh angka yang ada di sini itu dibagi 20 dikali 100. Kenapa kok dibagi 20? Karena 20 itu adalah skor maksimalnya. Gitu. Jadi 20 dibagi 20 kali 100 sama dengan 100. 16 dibagi 20 kali 100 sama dengan 76. 15 dibagi 20 kali 100 sama dengan 75. 11
dibagi 20 kali 100 sama dengan 51 dan seterusnya. Intinya angka yang ada di sini dibagi skor maksimalnya 20 dikali 100 jadilah itu nanti nilai. Seperti itu. Ya. Ya udah seperti itu. Nanti kalau itu sudah selesai tinggal membuat lagi pedoman observasi untuk KD yang 4.1. Caranya sama seperti tadi. Ya, selamat mengerjakan.